Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini tetap berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, David Sofiandi. Sebelum membahas channel berikutnya, saya mau berbicara. Apabila saya tidak mempunyai kesalahan, tolong disalahkan biar saya itu enak meminta maafnya. Jadi gini guys, besok kan udah mulai puasa. Jadi sebelum menjelang puasa, alangkah baiknya kita maaf-maafan dulu. Jadi saya selaku pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila saya memang nggak punya salah, monggo disalahkan saja, tidak apa-apa. Kenalin dulu teman saya, ini teman SMA dari waktu zaman saya sekolah, namanya Mas Imam Kamaluddin. Harum bangkai sepanjang hari. Jadi malam ini kita akan mengobrol-obrolan asik di channel saya yang ke-14 ini. Jadi gini, kayak Mau ngobrolin apa ini hari ini? jadi kita akan membawakan topik susah tidur. Membahas Apanya yang topik susah? susah tidur. Tinggal merem kok susah. Ini Pak, ada cerita ya. Teman saya di luar, dia itu susah tidur, nyampe saking susahnya tidur, nyampe diceraikan istrinya loh Pak. Cuma gara-gara nggak bisa tidur diceraiin istrinya. Jadi ketika malam itu dia itu susah tidur, akhirnya keluar dan mainan wanita lain. Akhirnya dia pulang ketahuan istrinya karena bau parfum dan coletan-coletan lipstik di bajunya. Akhirnya Kalau itu beda lagi bro, itu bukan cuma susah tidur, tapi susah diatur juga. tapi kadang emang banyak konsekuen yang mengatakan bahwa orang susah tidur itu banyak problematika dalam diri. Ya contohnya itu gara-gara susah tidur ya sampai terjadinya perceraian gitu. Makanya jangan sekali susah tidur, takutnya nanti diusir dari rumah sama ibu kita. Jadi penonton di luar sana lebih baik banyakin tidur Daripada susah tidur. susah tidur. Tuh, ngomong-ngomong, pernah ngalamin enggak kayak orang itu telinganya dimasukin atau termasuki kera, gajah, dinosaurus, orang hutan, jerapah, macan. Kalau dimasukin anjing mah kayaknya sering. Telinga dimasukin anjing. Iya bener. Ya. Banyak orang di anjing lu anjing. Jadi gini, kenapa saya membahas tentang telinga dia dimasukin kera, dinosaurus, gajah. Itu kadang ada kejadian-kejadian di luar nalar, Pak. Contohnya apa? Contohnya kadang ya gitu, orang kerasukan macan itu masuknya dari telinga. Hal yang di luar nalar itu banyak yang terjadi. Padahal kalau dipikir-pikir kan lubang telinga cuma seberapa gitu loh. Kok bisa sih nyampe dimasukin macan, nyampe dimasukin kera? Itu yang nggak bisa. Caranya gimana? Itu yang nggak bisa saya habis pikir itu. Nggak bisa saya habis pikir. Telinga bisa bisa dimasukin itu suatu kera, suatu macan, bahkan suatu orang tinggi besar. Padahal kan lubang telinga kecil, Pak. Itu dulu SMA-nya ketika SD di mana? Dulu saya nggak pernah SD. Saya MI. MI. Berarti ketika SMA itu MI. MI. Dan saya juga nggak pernah SMP. Terus MTS. MTS. Jadi gini Pak, ada loh anak SD itu suka bawa kepala sekolah. Kepalanya dibawa itu. Ya iyalah, kalau nggak bawa kepala, yang ada gurunya pada takut dong. Kalau bapaknya mah enggak. Kepalanya kan biasanya kalau di meja kepala sekolah ada tulisan itu. Kepala sekolah, ya kan. Terus
eh, staf bendahara, terus guru-guru itu tulisan kepala sekolah itu dibawa mana ke SD itu. Itu cuman ya bapaknya nggak dibawa, biasanya ditinggal. bapaknya ditinggal. Bapak kepala sekolah, bapaknya ya tetap di situ, kepala sekolahnya aja itu dibawa-bawa itu. Tuh. Pernah dengerin nggak apa ketika kita ngelucunin suatu bayi atau kita bercandain suatu bayi itu masuk ke dalam tubuh? Apanya Contohnya itu kayak digemes-gemesin gini, terus dicium-ciumin, terus di kelitikin, sampai dimakan juga pernah. Nyampe itu dia minta bayi ayam atau bayi manusia? bayi manusia itu. Jadi ketika dibercandain itu sendiri, ningnang ningnang ningnang, terus dicium-cium kan itu, tiba-tiba ketelan terus si bayinya awal dalam tubuh itu, tolong ini. Minta tolong nih. Terus itu bingung, mana tuh bayinya tuh, suara minta tolong dari mana itu. Ternyata masuk ke tubuh, akhirnya dibedah operasi. Itu kemakan itu. Kemakan. Makanya orang kalau kemakan omongan itu ya banyak efeknya. Ada bayi ketelan, terus gajah pun bisa ketelan. iya. Ya. Makanya waspadai kemakan omongan itu. Bahaya. Harus hati-hati. Terus sama itu waspadai itu susah tidur itu. Bisa bikin yang berumah tangga jadi jelek. Itu nggak diminum kopinya, Pak? Enggak, biar jadi agar. Iya. Minum apa, Pak? Enggak. Dihakimi nggak apa-apa, dihakimi. Enggak. Ngomong-ngomong itu Kalimantan mau dijadiin ibu kota itu? Mau dijadiin bapak kota kek, ibu kota kek, terserah sih. Emang itu udah dapat gelar itu, suatu orang yang dewasa menjadi ibu kota itu, Kalimantan itu? Kayaknya dulu belum pernah nikah deh, belum punya anak juga, kenapa bisa dinamakan ibu kota ya? Bapak kotanya siapa ya? Iya. Nggak ada penghulu padahal ya. Iya. Yang jadi pertanyaan kan siapa yang nikahin kota-kota gitu loh. Kalau Selawi dijadiin bapak kota itu pantas nggak itu? Kayaknya sih lebih pantas dijadiin anak aja deh kayaknya. Pantasan Selawi jadi kota anak itu. Kota anak. Anak yang keberapa itu? Anak yang kayaknya anak angkat deh. Anak angkat. Berarti nanti Selawi diangkat-angkat ya? Iya, diangkat-angkat. Nyampe dijatuhkan apa nggak usah? Nggak usah. Diangkat aja berarti. Nah kalau capek? Kalau capek ya tidur. Nah kalau tidur nggak bangun-bangun itu gimana itu? Ya udah dimakamin aja. Berarti tidur terlalu lama nggak bangun-bangun juga bahaya. Nggak, atau kurang tidur juga bahaya juga. Ya jadi intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Konsekuen ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Makan berlebihan nggak baik gitu. Iya. Minum berlebihan nggak baik gitu. Tapi kalau kelebihan uang itu baik. Kelebihan uang itu baik. Berarti uangnya itu kelebihan gimana maksudnya? Ya kelebihan itu panjang sampai 2 meter apa 3 meter. Nggak dipotong itu? Nggak usah. Ntar kalau mau beli makanan itu gimana? Nggak usah beli, minta aja. Berarti minta, Bu, minta. Saya nggak mau beli, maunya minta itu. Iya dong. Terus saya nggak mau bayar itu. Iya. Kan yang enak yang gitu. Minta terus itu. Gratisan. Jadi gini, kadang orang itu, karena saya ingin tahu ya, banyak ingin tahu itu.
banyak cerita yang nggak nggak masuk dalam nalar logika. Terus banyak Mungkin pintunya belum dibuka jadi nggak bisa masuk. oh iya kali. Apa mungkin dikunci kali. Kuncinya lupa naik. Nah kalau misalkan pintunya nggak dibuka terus kuncinya lupa naro, itu pintunya itu taruhnya di mana ya? Tanya aja sama kuncinya. Itu nanti kalau saya mau masuk pintu saya tanya kuncinya dulu. Saya tanya kuncinya, ini kunci pintu kemana gitu. Iya. Terus Tapi sebelum nanya cari dulu kuncinya. berarti cari baru nanya. Iya. Kalau udah nyari nggak ketemu, Ya nggak usah nanya. berarti kalau udah ketemu baru nanya. Iya dong. Nanya gini, kunci pintunya di mana? Lah pintu rumahnya di mana gitu. Lah kalau udah ketemu pintu sama rumahnya, terus kuncinya lupa naruhnya di mana, tanyanya ke siapa itu? Ke Tanya pintu ke apa ke diri lu rumah? sendiri. Oh iya. Jadi ini teman SMA. Ketika tongkrongan itu sering ngobrol-ngobrol gitu. Enggak, gue nggak pernah SMA. Hmm, Gue kejar paket. ajar paket ya. Itu gurunya siapa itu tuh? Gurunya yang ngajar. Yang ngajar itu. Nggak di sini. Gurunya nggak di sini, nggak di bawah sini gurunya. Hmm. Di rumah. Di rumah. Itu rumahnya mana itu? Rumahnya ya di rumah. Rumahnya di rumah. Kalau rumahnya dibawa ke sini gurunya nggak usah, bisa nggak kayaknya? Kayaknya lebih baik sekolahnya aja yang dibawa ke sini deh. Kalau saya mau tanya lagi tuh, menurut Mas Imam Kamaluddin antara baik dan buruk itu susah mana itu? Kayaknya lebih susah cari kerjaan deh, sama cari minyak. Jadi gini Pak, emang sih globalisasi tentang 2022 itu emang sulit ya. Perekonomian, Iya. terus pekerjaan itu dipersulit semua. Bahkan kabar baru-baru ini BBM naik kan gitu. Ya. Itu perbedaannya antara baik dan buruk sama. Mm-mm. Kayak turun dan naik. Padahal satu jalan ya. Tapi kedudukannya itu yang beda, turun dan naik. Kan kalau naik itu di atas, kalau turun itu di bawah. Yang perbedaannya hanya kedudukan aja. Gitu. Dan misalkan orang miskin orang kaya pun sama, yang membedakan itu kedudukan. Nah kalau misalkan perekonomian itu kadang dipersulit dan dipermudah itu pun sama, yang memperbedakan kedudukan. Itu yang menyebabkan saya tanya, apa perbedaannya antara baik dan buruk itu, yang lebih berat itu mana? Kayaknya sama deh. Sama. Mm-mm. Yang lebih berat sebenarnya itu buruk itu. Kenapa? Iya. Contoh gini, Mas Imam nimpuk orang pakai batu, itu kan hal yang buruk ya. Tapi kan lebih repot itu. Yang berat itu batunya, bukan buruknya. Tapi lebih repot itu. Ngerepotin, harus cari batu. Iya, dulu. harus ngelemparnya juga. Harus cari orang yang mau dilempar juga. Gitu. Kalau orang baik mah gampang itu. Diem aja itu udah baik gitu. Gak usah nyampe megang batu lah, lempar batu lah, Iya. nyampe nimpuk orang itu. Tidur aja baik ya. Tidur aja baik, apalagi nanti di bulan Puasa. Ramadan nih ya. Tidurmu adalah ibadahmu. Gitu. Makanya kalau mau belajar baik udah nggak usah ikut campur urusan orang. Tidur aja ya. Tidur aja udah. Gak usah banyak ngomong, gak usah tindak laku apalah itu. Yang sulit itu berbuat jahat itu. Tapi kenapa? Udah sulit tapi masih banyak orang yang berbuat jahat. Karena mungkin dia itu suka tantangan. Kayaknya gabut juga ya. Gabut gitu. Karena kan baik cuman diam doang kan. Karena gabut. Berarti orang jahat itu orang baik yang gabut ya. Iya, orang jahat itu orang baik yang gabut. Iya. Kalau dia nggak gabut ya nggak bakal berbuat kriminal, kejahatan atau apa. Kalau dia nggak gabut ya di rumah aja, nggak bakal nyopet lah, nggak bakal begal lah.
Jadi lebih baik tidur ya. Lebih baik tidur. Kalau gabut tidur aja ya. Tidur aja. Cuman jangan kelamaan. Kalau lama-lama tidur nanti vakum, bahaya itu. Itu. Kelewatan. Dan kalau susah tidur juga ya bahaya juga. Bisa bikin orang cerai. Cerai. Nah. Bahkan bisa diusir dari rumah. Contohnya gini nih, kita nggak bisa tidur nih. Orang tua kita lagi tidur. Kadang juga saya bingung. Kalau ketika saya belum tidur nih, orang tua malam-malam nih, dia selalu nyuruh buat tidur. Tidur mas, udah malam. Saya bingungnya gini, kenapa dia nyuruh tidur, tapi dia belum tidur itu.